Allah mengatakan, hai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak boleh sengaja cari-cari kesalahan, sangka baik. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian akan merasa jijik. Ibnu Rajab rahimahullah menceritakan dalam buku beliau yang 559 Alam Barzah, di antara kisah-kisah sahih yang dinukil tentang masalah alam barzah, dikatakan seorang salafus saleh pernah mengantar jenazah ke kuburan, lalu lewat di sebelahnya orang yang aneh, kulitnya hitam, pekat, kepalanya gundul, penampilannya nggak nyaman gitu. Lalu kemudian dia perhatikan tapi seakan-akan orang lain nggak lihat. Maka orang ini berkata, ini kata Ibnu Rajab dalam salah satu kisah sahih berhubungan dengan masalah alam barzah ini. Maka dia bilang pada saat ditutup kuburan, saya lihat orang itu loncat ke dalam dan tidak ada orang yang menegurnya. Ditutup dengan tangan dan orang itu ada. Seakan-akan cuma saya lihat, saya tanya, hai fulan, siapa kau ini? Dia bilang, saya adalah daging saudaranya orang ini yang pernah dia ceritakan selama di dunia. Seperti Allah katakan dalam ayat ini, maksudnya apakah kalian mau menggunjing, menceritakan aib saudara kalian itu dan kemudian memakan daging bangkainya? Jadi begitu hukumannya. Seperti ulama tafsir mengatakan, pada hari kiamat didatangkan bangkai, baunya busuk, bentuk rupanya seperti saudaranya itu. Lalu dia tidak mau, harus dia makan. Biarpun dia nolak, mulutnya buka, menggigit-gigit badan orang itu dengan bau busuk yang tidak enak. Makanya Allah mengatakan tanda tanya, apakah kalian mau makan daging saudara kalian? Dan untuk apa teman-teman? Ceritakan aib orang ini untuk apa? Hah? Tenangkan pikiran, sibukkan diri dengan diri kita. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, janganlah seseorang di antara kalian sibuk menceritakan kesalahan sahabat-sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Gak ada masalah sama orang-orang. Makanya teman-teman, maaf saya bahasakan, kalau berita tidak penting tidak usah dengar. Ini berita ini ngaco kadang-kadang itu. Macam-macam. Rumah tangganya orang lah, inilah, segala macam. Nggak perlu. Dan tidak ada hubungannya sama antum itu. Seperti sekarang masalah politik, nggak ada hubungan sama kita, apa hubungannya? Nah, itu alamnya orang politik. Ini semua orang di warung kopi bicara politik, di pinggir jalan politik, di sebelah got politik. Ini apa ini? Bukan alamnya itu. Akhirnya masuk ke wilayahnya muslim. Bagaimanapun presiden itu muslim, menteri-menterinya banyak yang muslim, gitu kan? Nggak boleh gunjing mereka. Ini luar biasa, seakan-akan dia luar biasa hebatnya. Ini yang pepatah mengatakan, biasanya penonton lebih pintar daripada pemain. Bodoh, kenapa kau nggak tendang gol? Padahal kalau dia tendang belum tentu dia bisa. Nah, belum tentu dia bisa. Orang kalau di lapangan dinilai sama dia luar biasa penilaiannya, padahal dia belum tentu kalau masuk di situ. Ya, untuk apa ini? Tenangkan pikiran, tenangkan hati, lapangkan dada. Makanya subhanallah, guddul basar, menurunkan pandangan dari yang haram, menutup telinga dari yang haram. Ini penting itu, membantu hati jadi tenang. Tidak ada masalah sama orang. Kalau pas interaksi. Salah kita ingatkan, benar kita dukung. Enggak usah sibuk dengan aibnya orang. Kan enak ya. Dan gunjing itu teman-teman sekalian adalah menyebutkan sesuatu yang dasarnya ada pada saudara kita. Kalau enggak ada fitnah, gitu. Itu enggak boleh sama sekali. Enggak boleh ghibah, enggak boleh gunjing. Jadi teman-teman, berita, gosip, jangan dinonton sudah. Kalau kecuali perlu, antum ada hajat di situ, perlu sekali. Atau kalau enggak, alhamdulillah sekarang di smartphone kita bisa baca berita. Tinggal ketik berita hari ini keluar. Tapi yang penting, oh ya berita tentang apa misalnya, sesuatu yang penting mendesak perlu. Kalau enggak baca Quran akhi, meninggal enggak ditanya itu nanti. Kamu berita apa yang kamu nonton di Jakarta pada tanggal sekian? Hah? Enggak ada ditanya. Sudah berapa kali khatam Quran? Hah? Zikir pagi sorenya jalan enggak? Sholatnya sudah khusyuk atau enggak? Udah bakti sama ibu ayahmu? Itu yang ditanya semuanya. Itu yang kita sibukkan. Coba bayangkan kalau antum sibuk dengar berita setiap hari itu. Begitu antum sibuknya pada berita orang tua, luar biasa itu. Telepon mereka tanya kabarnya, keperluannya apa, itu bakti sama orang tua, itu pahala besar. Daripada sibuk dengan, kecuali antum memang bidangnya di situ ya lain. Memang antum seorang bisnismen, orang ini terus sibuk lihat apalah indeks lah segala macam. Orang tidak ada urusannya. Terus nonton untuk apa? Hah? Nggak nyambung gitu. Sama sekali. Makanya ini banyak pintu-pintu teman-teman membuat kita masuk ke masalah gunjingan. Akhirnya mencela, akhirnya menghina. Gitu kan. Ini semua tidak boleh, dan ini hukumnya haram.